Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas mengenai modulus atau sisa bagi. Untuk memulainya, silakan teman-teman buka text editor favorit teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan Neovim ya. Teman-teman bisa mengikutinya dengan menggunakan Visual Studio Code, Sublime Text ataupun yang lainnya. Oke, untuk mulainya saya akan masuk ke direktori latihan kita. Saya di sini menggunakan direktori C ya. Direktori C titik 2. Ini ada JavaScript tutorial. Nah, oke. Nah, di sini saya akan membuat direktori baru untuk yang ke-13. Kita akan membuat folder modulus. Oke, saya akan masuk ke folder modulus. Oke. Kemudian saya akan membuka neovimnya. Saya akan menekan tombol V karena kita membuat alias untuk neovimnya. Oke, ini sudah kita buka. Oke, saya akan buka sidebarnya. Oke, kemudian saya akan membuat file index.html dengan menekan tombol A ya untuk membuat file baru. Oke, saya akan menekan A lagi untuk membuat file baru. File js slash script .js. Oke, ini sudah terbentuk. Oke, ada dua file, ada script.js dan ada index.html. Oke, sidebarnya ini akan saya tutup lagi, space dan tutup seperti ini ya. Oke, file HTML-nya ini akan kita gunakan untuk inisial datanya. Saya akan generate untuk basic tag HTML-nya seperti ini ya. Oke, ini akan saya save. Kemudian akan saya hapus yang CSS ini ya, karena tidak akan kita gunakan dulu untuk tutorial kali ini. Ini saya save. Oke, dan JavaScript. Nah, ini bagian di JavaScriptnya. Saya akan kasih note sedikit. Modulus di JavaScript disimbolkan dengan persen seperti ini ya. Nah, ini modulus adalah sisa bagi. Oke, sisa bagi. Nah, perintah dasarnya adalah dengan seperti ini. Perintah dasar modulus. Nah, ini ada divided. Nah, di sini kasih persen, kemudian di sini ada divisornya. Nah, seperti ini perintah dasarnya. Nah, kita akan coba membuat satu variabel. Saya misalkan akan membuat variabel reminder ya, sisa. Ini 5, kita akan mood -2. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita akan coba untuk jalankan. Ini kita akan konsol. Ini JavaScriptnya auto start, channelnya sudah ada. Oke, kita akan tekan konsol. Oke, .log remind. Oke, ini kita akan coba jalankan live servernya. Ini saya akan tekan Ctrl L. Oke, seperti ini. Kita akan klik kanan, inspect elemen. Kita lihat di sini ada 1. Oke, kita akan buat samping-sampingan seperti ini. Nah, jika tidak ditemukan, kita akan buka dengan tabnya ya, seperti ini. Oke, di sini kita mendapatkan angka 1. Dari mana angka 1? Nah, ini kita coba jabarkan ya. Angka 1 kita dapatkan dari -2, karena itu -2 ya. Dikali dengan -2. Nah, sama dengan ini adalah 4 ya. Nah, ini dari 4 ini kita
kan 5 dikurangi dengan 4, maka hasilnya adalah 1. Nah, itu sisanya adalah 1. Oke. Kemudian kita misalkan dua-duanya bilangan bulat ya. Misalkan remain kita akan isi dengan 5 mod 2. Oke. Mod 2 seperti ini. Kemudian kita akan cetak lagi console.log remain seperti ini. Kita save. Hasilnya sama ya. Nah, kalau ini dihitungnya, cara hitungnya ini 2 dikali 2, ini hasilnya adalah 4. Nah, kemudian ini 5 dikurangi 4, maka sisanya adalah 1. Nah, hasilnya sama ya, 1. Itu untuk operasi sisa bagi. Nah, sekarang kita kalau menggunakan operator sisa bagi dengan negatif, misalkan kita akan kasih remainnya ini dengan angka 5, minus 5, misalkan seperti ini. Kemudian kita akan mod 3. Nah, kemudian kita akan cetak console.log remain seperti ini. Kita save. Ini hasilnya minus 2. Nah, ini kenapa bisa hasilnya minus 2? Cara hitungnya minus 1 ini dikali dengan 3. Nah, ini hasilnya adalah minus 3 ya. Minus 3. Minus 3, kemudian dari minus 3 ini, nah kemudian minus 5 dikurangi minus 3, minus 3. Maka jadinya ini sama dengan minus 2 hasilnya ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan yang minusnya adalah keduanya? Nah, contohnya misalkan remain kita minus 5, kita mod minus 3. Oke. Kemudian kita coba cetak lagi remainnya. Ini kita save. Hasilnya sama ya. Minus juga. Minus 2. Nah, sini proses hitungnya jadinya 1 dikali dengan minus 3. Nah, karena kan menjadi faktornya ini adalah minus 3 ya. Kalau yang atas ini positif, positif 3. Dan ini hasilnya adalah minus 3. Nah, jadinya ini minus 5 dikurangi minus 3. Nah, ini hasilnya adalah minus 2. Jadi hasilnya sama minus 2. Nah, itu untuk yang tipe datanya negatif. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita menggunakan nilai operator khusus? Misalkan infinity ya. Nah, kita coba remain, misalkan remain kita isi dengan infinite. Nah, infinity kita mod ya. Infinity-nya kita mod 2. Nah, ini akan kita cetak console.log remain. Nah, ini jadinya not a number ya, jadi none. Oke, itu kalau misalkan infinite. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ngemut dengan bilangan 0. Misalkan remain sama dengan 10 mod 0. Nah, kita coba cetak. Ini akan saya duplikat ya. Ini duplikat dan kita akan geser ke bawah. Kita save. Ini juga sama hasilnya, tidak not a number. Nah, itu bukan number. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan infinity di mood dengan infinity? Remain sama dengan infinity, kita mood dengan infinity lagi. Nah, ini kalau misalkan kita coba tampilkan, hasilnya juga none, not a number ya. Nah, itu kalau misalkan infinity. Sekarang bagaimana kalau misalkan bilangan yang di mood oleh infinity? Nah, kita akan coba remain
Misalkan di sini ada angka 10, kita mode dengan infinity seperti ini. Kemudian ini akan kita cetak lagi. Ini kita geser ke bawah. Nah, kalau ini hasilnya bilangan itu sendiri ya. Nah, bilangan itu sendiri 10 jadinya. Ini sebagai pengetahuan teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita remind ini bilangan yang di sumbernya adalah 0 dan modnya adalah modulusnya adalah misalkan 10. Nah, ini kalau misalkan kita cetak, ini hasilnya adalah 0. Jadi sama dengan ini bilangan itu sendiri. Nah, itu kalau misalkan kita modnya dengan angka-angka tertentu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dengan bilangan yang dari string? Misalkan gini, remind ini kita memiliki angka 10 tapi string. Kemudian kita lakukan mode 3. Misalkan seperti ini ya. Nah, ini akan saya cetak remind. Ini kalau misalnya kita lihat hasilnya adalah 1. Jadi ini tetap teroperasikan seperti biasa. Seperti bilangan 10 biasa. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita gunakan jika sebuah number ini adalah sebuah bilangan ganjil ataupun bilangan genap. Misalkan saya memiliki variabel let 6, misalkan ini 13. Nah, seperti ini. Nah, dari 13 ini saya akan buat variabel baru. Ini adalah is odd. Nah, kita akan cek 6, kita akan mode 2. Nah, ini kalau misalkan num bilangan ganjil, jika num bilangan ganjil maka sisa 1. Sisa 1, kalau genap 0. Oke. Nah, kita coba cek console dot log is odd. Oke, kita save. Lihat, ini dapatnya 1, berarti ini bilangan ganjil. Kalau ini kita ganti dengan 12, kita save, ini jadi 0 nih. Termasuknya bilangan genap. Nah, itu kita untuk mendapatkan ganjil atau genap. Ataupun kita bisa menggunakan function ya. Misalkan kita memiliki function ini. Saya memiliki function is odd seperti ini, odd2. Nah, misalkan kita mau nambah parameternya 6 seperti ini, saya akan return 6 yang dari parsingan itu kita akan mode 2. Oke, kita akan save. Oke, kita akan coba tampilkan console.log. Nah, kita akan cek nih is odd 2. Nah, ini akan kita isi dengan misalkan 5. Nah, kita coba save. Lihat, ini hasilnya juga sama ya dengan yang atas ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk modulus ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.